Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada saat ini. Kita mau naikkan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh diizinkan Tuhan menikmati hari pemberiannya. Dan pagi hari ini kita juga menaikkan doa kita untuk Indonesia. Kita berdoa untuk pemulihan Indonesia. Biar rencana Tuhan terjadi atas Indonesia.
situasi yang mencekam dan menakutkan, Engkau adalah tempat perlindungan kami yang paling aman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia. Mari Tuhan, Kau yang akan pulihkan negeri kami, Kau yang akan pulihkan bangsa kami Tuhan, Kau yang akan sembuhkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kau ada bersama dengan kami di setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kasih-Mu yang selalu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Terima kasih Bapa. Buat kami mengerti dan memahami atas rancangan dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu rancangan dan rencana-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh dengan harapan. Biarlah Tuhan kami mau pegang firman-Mu, dan kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi segala situasi apapun juga, supaya kami boleh menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana, untuk kami boleh selalu hidup di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami dah bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari Tuhan, sukacita surga boleh memenuhi setiap hati kami, sehingga kami boleh bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di rumah, biarlah Tuhan kami juga boleh menikmati hadirat Tuhan bagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya berkata bersama, amin. Mari kita akan bersorak-sorai bagi namanya. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Love
pujian syukur bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan telah limpahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini Kau bertahta di atas pujian kami dan siap untuk memberkati kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami juga siap untuk menerima firman. Sebab itu pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, perlengkapi dengan pewahyuan yang baru yang dari Engkau, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan kebenaran firman-Mu yang sebenarnya akan memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita kembali bisa beribadah pada pagi hari ini. Salam Bapak Ibu, selamat pagi juga yang ada di rumah. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita pusatkan hati kita, pikiran kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga waktu yang kita gunakan tidak sia-sia, tapi kita akan memperoleh berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi nanti kita juga akan bersama menikmati sakramen perjamuan kudus. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Lalu sebab itu tema firman Tuhan pada pagi hari ini kami beri judul makna persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 54 sampai 56, mari kita buka bersama Saudara. Yohanes 6 ayat 54 sampai ayat yang ke-56 akan saya bacakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya akan ulangi ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kemudian Rasul Paulus sudah menegaskan masalah ini dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Demikian, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus merupakan salah satu sakramen yang dilakukan oleh gereja. Ketika kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus dengan menyiapkan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Di dalam ayat ini sering kita dengarkan ketika kita mengadakan sakramen perjamuan kudus,
Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25 nanti kita akan mendengarkan itu. Kita mengingat pengorbanan Kristus ketika di kayu salib. Kita mengingat bahwa tubuh Kristus pernah dihancurkan. Kita mengingat bahwa darah Kristus telah tercurah bagi kita. Bapak Ibu, saudara sekali dikasih Tuhan, ketika kita makan roti dan minum anggur yang kita yakini sebagai tubuh dan darah Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, kita bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus. Yang apa makna persekutuan dengan Tuhan? Kalau kita lihat kata persekutuan di dalam kamus Perwajar Minta, kamus besar bahasa Indonesia, persekutuan artinya bersatu. Ada satu kesatuan, bersatu. Kalau kita bersekutu dengan darah Kristus, artinya kita bersatu dengan darah Kristus. Kalau kita bersekutu dengan tubuh Kristus, artinya kita bersatu dengan tubuh Kristus. Nah, ketika kita bersatu dengan darah dan tubuh Kristus, apa makna dari persekutuan itu? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar, akan kita simak bersama. Ada 3 hal makna persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Kristus. Yang pertama, makna persekutuan dengan Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Rasul Paulus menegaskan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus dalam hidup kita yang pertama adalah bersedia menderita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada kata-kata menderita, itu tidak ada yang suka dengan kata menderita. Tidak ada yang senang dengan kata menderita. Tetapi Rasul Paulus menekankan ini, menegaskan masalah ini. Ketika kita siap bersekutu dengan tubuh Kristus, ketika kita siap bersatu dengan darah Kristus, berarti harus siap menderita, harus bersedia menderita. Bukan menderita karena dosa, bukan menderita karena kesalahan pelanggaran kita, tapi menderita karena Kristus. Kalau ada orang yang menolak penderitaan, yang tidak suka dengan menderita, berarti menolak persekutuan dengan Kristus. Karena penderitaan bersama dengan Kristus, menderita karena Kristus ini tidak bisa lepas dari kehidupan orang-orang Kristen. Tidak bisa lepas dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Suka tidak suka, senang tidak senang, penderitaan itu harus diderita, dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ketika kita mau bersekutu dengan tubuh Kristus, ketika kita mau bersekutu dengan darah Kristus, bersatu dengan Kristus. Siapkah Bapak Ibu saudara untuk menderita bagi Kristus? Bersediakah Bapak Ibu saudara menderita bagi Kristus? Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi kita harus ambil bagian. Kita tidak bisa lepas dari bagian yang Tuhan sediakan dari setiap kita. Karena masing-masing kita harus memikul salib. Masing-masing kita harus memikul salib sesuai dengan beban kemampuan kita.
Dan Tuhan tahu seberapa besar kemampuan kita untuk memikul salib kita. Itu yang pertama, bersedia menderita. Yang kedua, makna persekutuan dengan Kristus. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ulangi lagi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kita konsumsi, yang kita nikmati, tidak hanya berkat-berkat jasmani, tidak hanya roti, tidak hanya nasi, tidak hanya lontong, tidak hanya ketupat, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang memberikan hidup. Itulah yang memberikan kehidupan bagi manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa firman itu? Firman itu adalah Kristus. Firman itu adalah Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Itulah yang menjadi makanan kita. Jadi tidak aneh lagi kalau Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Tetapi kita jangan memaknai dengan harfiah, secara harfiah, saudara. Tapi secara rohani. Bukan berarti makan Tuhan Yesus dimakan dagingnya, diminum darahnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang kita lakukan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah yang menjadi makanan kita. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, apa yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang kita lakukan. Artinya kita makan roti dari surga. Ketika kita melakukan firman Tuhan, berarti kita bersekutu dengan darahnya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, artinya kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tidak cukup kita hanya makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus. Tanpa kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan bersekutu dengan tubuh Kristus. Tanpa melakukan firman Tuhan, kita tidak akan bersekutu dengan darah Kristus. Sehingga satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi dari kita makan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita mendapat hidup yang kekal. Kita mendapat hidup yang kekal. Kita tidak lagi dihukum ketika kita hidup menurut firman Tuhan. Artinya kita bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus. Kalau ada orang mengatakan, aku sudah bersekutu dengan darah Kristus, aku telah bersekutu dengan tubuh Kristus, karena aku sudah mengikuti perjamuan kudus. Nonsen, tanpa melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang keluar dari mulut Allah itulah yang menjadi konsumsi kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, berarti kita mengkonsumsi firman Tuhan. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus.
kita bersekutu dengan darah Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Jadi maknanya sangat dalam sekali ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Tidak hanya sekedar mengingat saja pengorbanan Kristus, tidak hanya sekedar itu, tapi maknanya dalam sekali kalau kita mau mempelajari tentang perjamuan kudus. Ini yang ketiga. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 ini tidak asing bagi kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Ayat yang 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Makna yang ketiga dari persekutuan dengan Kristus adalah berbuah banyak. Ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus, ketika kita bersekutu dengan darah Kristus, artinya kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Lalu Yesus melanjutkan percakapan itu, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima." Makna yang ketiga adalah ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, berbuah banyak. Berbuah banyak. Berbuah tidak berarti harus menghasilkan, memproduksi berkat-berkat secara jasmani. Ya, itu juga betul, saudara. Tapi buah-buah kebaikan karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita beriman kepada Tuhan, menghasilkan perbuatan baik. Perbuatan baik itulah merupakan buah-buah ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus, ketika kita bersama dengan Kristus. Juga berkat-berkat jasmani saya sampaikan. Karena Tuhan mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa makna perjamuan kudus bagi kita umat-umat yang percaya pada Tuhan. Perjamuan kudus tidak barang yang ringan. Perjamuan kudus bukan barang yang sepele, tapi punya makna yang sangat dalam sekali bagi kita orang yang percaya pada Kristus. Sebab itu ketika kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita renungkan, kita maknai. Ketika kita sudah mengerti makna persekutuan dengan Kristus, sehingga tidak ada yang main-main ketika kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau benar-benar bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, tiga hal inilah saudaraku, tiga hal inilah yang harus kita pegang. Yang pertama, bersedia menderita bagi Kristus. Yang kedua, hidup menurut firman Allah. Kemudian yang ketiga, akan berbuah banyak. Tiga hal inilah yang menjadi makna persekutuan kita dengan Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Kita renungkan tiga hal ini. Sudahkah kita mengalami persekutuan dengan darah Kristus?
Sudahkah kita mengalami persekutuan dengan tubuh Kristus? Tidak cukup dengan makan roti dan minum anggur, tapi pengalaman-pengalaman rohani secara pribadi ini hendaknya juga kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, marilah kita masing-masing saling introspeksi diri kita masing-masing, dan mari kita kembali kepada firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja di rumah. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jika firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita nanti terima tubuh dan darah Kristus yang melambangkan persekutuan kita dengan Kristus. Kita akan naikkan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saat ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah menjadi bagian dalam hidup kita untuk pagi hari ini. Biarlah kita boleh memiliki buah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Biarlah kita memiliki suatu persekutuan yang erat dengan Allah. Disitulah kita akan memiliki kehidupan
Disitulah kita akan mendapatkan berkat dan kekuatan. Berkati hamba-Mu yang sudah berhenti untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Engkau pakai lebih heran, urapi, hikmat, marifat, akal budi, dan segala usaha berhasil. Keluarga diberkati, dan apa yang menjadi pergumulan Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini kami bersama-sama jemaat-Mu, baik yang berada di rumah, Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah, dan nyatakan kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu, ya Bapa. Bila saat ini siapkan hati kami, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk melakukan sakramen yang kudus yang Kau awali sendiri, ya Yesus. Dan kami boleh meneruskan sampai saat ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu, dan kami boleh masuk di dalam sakramen yang kudus ini. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang berada di rumah, yang saat ini boleh menyiapkan ya roti dan cawan. Marilah kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati dengan sungguh-sungguh. Dan bila saat ini kita akan satukan hati kita, dan kita akan bangkit berdiri, dan kita boleh mensyukuri apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, satu hal yang sering kali saya sampaikan, bila apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi berkat, bukan menjadi laknat, dan bukan menjadi suatu hukuman, di mana Bapak Ibu ada yang tidak percaya, bahkan ragu-ragu. Biarlah diletakkan dan bereskan lebih dahulu, dan berikutnya baru mengikuti. Betul-betul siap dan percaya, karena hal ini sakramen yang kudus, yang tidak bisa kita buat main-mainan. Marilah saudara dikasih Tuhan, kita akan satukan hati kita. Kita akan angkat roti ini, biarlah menjadi berkat bagi kita, dan kita akan nikmati bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-cahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu percaya? Marilah kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kasih Tuhan, kita siapkan cawan ini. Kita tahu di mana Yesus bersama-sama murid-muridnya ketika makan roti, dan itu menggambarkan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan, dan membagikan cawan melambangkan darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan bagi setiap orang yang berdosa. Oleh sebab itu, marilah saudara dikasih Tuhan, kita akan angkat tinggi-tinggi cawan ini, dan kita sebentar kita akan bersekutu dengan darahnya.
Kita akan baca firman Tuhan sebagai landasan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu jemaat Tuhan percaya, marilah kita akan minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Berilah kemuliaan bagi Dia sebagai rasa syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh bersekutu, dan kami boleh menikmati, dan kami boleh berbuah lebat seperti apa firman-Mu katakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap orang yang percaya, yang pagi hari ini mengikutinya, yang sakit juga sudah disembuhkan, yang luka-luka batin sudah diberi kemerdekaan dan dibuat sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami serahkan yang sakit saat ini. Biarlah Engkau Roh Kudus melawat mereka, baik Bapak Marjoko, Ibu Siti Tuhan, Bapak Ibu Harno, kami serahkan kesehatannya, dan juga Ibu Kamita, Ibu Kenta, Ibu Karsina ya Bapak. Kami serahkan saudara kami, Ibu In Tuhan, Engkau berkati putri dari Ibu Dadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Proses demi proses kesembuhan secara totalitas Engkau berikan setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami juga menyerahkan Bapak Ibu Sarno yang sudah berlanjut usia, berikan kesabaran, kedamaian, ketentraman, bahkan kesehatan. Yang saat ini Tuhan, yang belum bisa mengikuti live streaming ini Tuhan, belum bisa mengikuti ibadah, kami serahkan kepadamu Bapa. Yang hatinya kering, kau jamai, kau lawat ya Bapa. Nyatakan kasih dan anugerah-Mu, hanya Engkau Roh Kudus yang akan melawat mereka, menghujani dengan kasih dan anugerah-Mu, lawatan-Mu dan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah ambil bagian untuk melayani, baik di PAW, kami serahkan kepadamu Bapa. Engkau lawat, Engkau jamah yang saat ini ambil bagian melayani dalam bidangnya masing-masing. Kami serahkan Tuhan untuk minggu depan. Kami berdoa dan kami bergumul, biarlah Engkau Tuhan Yesus akan memberkati kami. Kami rindu Tuhan semua jemaat-Mu untuk bertatap muka ibadah di gereja ini Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus akan buka jalan di dalam doa kami, kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ini, doa dan sembahyang kami. Yang percaya katakan amin. Oke saudara dikasih Tuhan, inilah kita boleh berjalan dengan baik untuk ibadah pagi hari ini, baik ujian, perbahan, baik firman, dan kita sudah masuk di dalam sakramen yang kudus ini ya. Dan satu hal yang perlu kita dukung dalam doa untuk ibadah ke depan, minggu depan ya, tunggu kabar berikutnya ya. Kita doakan
supaya kita bisa kembali bertatap muka. Andai kata belum mengizinkan, nanti Bapak Ibu akan diberi tahu yang menyusul. Inilah sudah dikasih Tuhan firman pagi hari ini. Biarlah Bapak Ibu yang pada di rumah tetap jaga kesehatan, ya, protokol kesehatan baik di rumah, baik Bapak Ibu pekerja, baik di pasar dan di mana saja berada, kita tetap lakukan yaitu protokol kesehatan. Amin. Salam sehat Pol. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita akan akhiri untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang akan ada aktivitas dalam minggu ini, supaya Tuhan sertai. Mari kita akan akhiri dalam ibadah ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya, yang kami sembah, Allah Isa, Allah Abraham, Allah Yakub, yang selalu memberkati dan menyertai bagi setiap orang yang percaya kepada Dia Tuhan. Untuk pagi hari ini, biarlah Engkau menyertai kami. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat Tuhan, dan segala sesuatu yang kami kerjakan boleh sukses dan berhasil, karena Engkau campur tangan firman-Mu. Engkau turut bekerja di dalam pekerjaan umat-umat-Mu. Diberkati sawah ladang, diberkati kesehatan, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara dikasih Tuhan, kiranya saat ini boleh menerima berkat-berkat Tuhan dan pulang membawa sukacita, damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan pertolongan dari Sang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus